Oke, terima kasih kepada Charity yang sudah merekam tugas saya hari ini, tugas teori belajar dan motivasi pada workshop Pekerti 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi yang sudah diberikan oleh Pak Sihabudin. Pertama, kita akan memulai dari definisi teori terlebih dahulu. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, dan empiris dan atau sesuai kenyataan. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia, sekelompok individu yang di dalamnya ada perubahan perilaku ke arah positif yang bersifat permanen. Teori belajar. Teori belajar, teori yang pragmatik dan elektik. Kenapa? Karena teori dengan sifat demikian hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Jadi teori itu didasarkan pada sesuatu yang sudah diamati, dicatat, dan diukur secara kajian ilmiah. Ada 4 mazhab di dalam teori belajar, yaitu teori tingkah laku atau kita mengenalnya dengan behaviorisme, teori kognitif, teori yang menekankan kepada proses atau Piaget sebagai tokohnya, lalu teori belajar humanistik atau mereka lebih menekankan kepada isi dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, mazhab atau teori konstruktivisme, di mana kita membangun sistem kognitif di dalamnya. Yang terakhir adalah sibernetika, menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Teori behaviorisme menekankan pada stimulus respon, yang di dalamnya ada penguat atau reinforcement, dapat berupa positif dan negatif. Positif berupa positif itu berupa reward, dan punishment adalah penguatan yang negatif. Kelebihan proses behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku para peserta didik. Kelemahannya adalah menekankan pada hasil, tapi tidak mau menilai proses dari sistem pembelajaran itu sendiri. Aplikasi behaviorisme dalam pembelajaran yang paling utama adalah memberikan stimulus-stimulus kepada siswa atau peserta didik berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Juga mengamati respon yang diberikan. Aliran yang kedua, aliran kognitif, itu menekankan pada proses belajar. Teorinya yang paling terkenal adalah Ausubel dan Jean Piaget. Beberapa prinsip dasar di dalam pembelajaran kognitif, pembelajaran aktif. Pertama adalah pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua adalah pemahaman bahwa belajar mengembangkan bergantung kepada apa yang sudah mereka pelajari. Jadi mau mengembangkan suatu teori, mereka harus rekonstruksi dulu, materinya ada di kognitif. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman dari catatan. Yang terakhir adalah belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Oke. Dalam kognitif ada teori perkembangan Piaget, ada 3 tahapan. Yang pertama asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Asimilasi, penyesuaian pengetahuan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi, penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Ekuilibrasi adalah penyeimbang mental antara proses asimilasi dengan akomodasi. Aplikasi teori Piaget dalam pembelajaran sehari-hari yang utama adalah mempersiapkan berbagai pertanyaan yang mengacu kreativitas mahasiswa atau siswa untuk berdiskusi atau bertanya. Oke. Yang kedua, kognitivisme dari Brunner.
terjadinya proses belajar itu ada 3 tahap: enaktif, ikonik, simbolik. Enaktif, aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung. Ikonik, mengobservasi realitas tidak secara langsung tapi menggunakan gambar. Simbolik, mahasiswa membuat abstraksi berupa penafsiran. Aplikasi teori kognitif Brunner yang paling utama adalah mengatur topik-topik, mulai dari yang paling konkret sampai ke abstrak. Jadi, membuat materi dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Lalu, yang ketiga, aliran mazhab humanistik menekankan isi apa yang dipelajari, atau yang sering kita sebut adalah belajar memanusiakan manusia. Tokohnya adalah Bloom, Krathwohl. Bloom terkenal dengan taksonominya dari C1 sampai C6. Kritiknya adalah sukar atau susah digunakan untuk konteks belajar yang lebih praktis, karena menekankan lebih kepada dunia filsafat. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran yang paling utama adalah mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif dan seterusnya. Yang keempat, aliran konstruktivisme. Tokohnya adalah Vygotsky dan Jean Piaget. Merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana belajar secara aktif mengkonstruksi, membangun suatu pengetahuan. Aliran konstruktivisme ada 2 konsep yang penting menurut aliran konstruktivisme Vygotsky. Yang pertama adalah zona of proximal development, yang kedua adalah scaffolding. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan dengan dunia nyata. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk aktif di dalam pembelajaran. Yang terakhir, aliran mazhab sibernetik atau memahamkan pada sistem informasi yang dipelajari. Tokohnya adalah Pass and Scott. Intinya adalah membuat siswa berpikir secara algoritmik. Kritiknya lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, atau teori ini lebih sulit dipraktekkan. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses sehari-hari yang utama adalah menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, apakah algoritmik ataukah heuristik. Selanjutnya, prinsip pembelajaran secara teoretik dan psikologis. Ada faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat. Ada faktor afektif adalah yang menggambarkan bagaimana keyakinan siswa, emosi siswa, dan motivasi mempengaruhi cara belajar seseorang. Lalu ada faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi intelektual emosional dipengaruhi oleh perkembangan siswa. Faktor pribadi dan sosial menggambarkan bagaimana orang berperan di dalam proses pembelajaran dan cara-cara belajar. Selanjutnya, faktor perbedaan individu menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh pada proses pembelajaran di masyarakat. Yang kedua adalah faktor metakognitif dan kognitif. Ada 4 prinsip: dasar proses, tujuan proses, pembentukan pengetahuan, dan pemikiran tingkat tinggi. Selanjutnya, faktor afektif. Ada pengaruh motivasi dalam pembelajaran, motivasi intrinsik untuk belajar, 7 karakteristik tugas-tugas pembelajaran. Selanjutnya, faktor perkembangan. Prinsip 8, kendala, peluang, perkembangan, kemajuan individu mempengaruhi perkembangan fase-fase fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Hari kedua. Kesimpulan, teori belajar berakar pada psikologi pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi,
komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis belajar yang ideal untuk segala situasi. Selanjutnya kita masuk ke motivasi. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Pengertian motivasi atau mover dari kata mover yaitu menggerakkan yang akan menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi terbagi dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teori motivasi, proses motivasi diarahkan untuk pencapaian tujuan yang ingin direalisasikan sebagai power yang menarik individu. Oke, ada berbagai macam teori di dalam motivasi: teori hierarki kebutuhan, teori dua faktor, teori kebutuhan, teori harapan, teori keadilan, teori penguat. Motivasi belajar ada macam-macam cara menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memberikan hadiah, kompetensi, enforcement, memberi pujian. Teori motivasi, ada motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, kognitif disonansi, teori atribusi, self-worth, ekspektasi, teori humanistik untuk motivasi. Ada dalam teori motivasi ada ARS model, ARS di mana A adalah attention, R relevancy, C confidence, S satisfaction. Motivasi berhubungan erat dengan perhatian. Perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Oke.